Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan mengulas materi tentang program linier. Di sini terdapat sub-sub materi yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu mengubah SPLDV ke dalam bentuk grafik, lalu yang kedua mengubah grafik ke dalam bentuk SPLDV. Ini merupakan poin penting yang harus benar-benar kalian pahami sebelum masuk ke poin-poin berikutnya. Jadi kalau misalkan poin ke-1 sama 2 saja kalian masih bingung, nanti Ibu takutnya untuk ke poin-poin selanjutnya kalian masih terbata-bata gitu ya. Jadi kuasai dulu untuk poin 1 dan kedua, baru silahkan melanjutkan untuk poin ke-3, 4, 5. Jadi karena Ibu telah membuat video sebelumnya dari poin 1 dan kedua, Ibu langsung saja masuk ke poin yang ketiga. Jadi nanti bisa kalian baca sendiri ya untuk review poin dari 1 sampai 2-nya. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya kita harus tahu dulu nilai optimum itu terdiri dari dua nilai. Yang pertama adalah nilai maksimum dan yang kedua adalah nilai minimum. Lalu selanjutnya pada program linier kalian akan mengenal yang namanya fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai minimum dari fungsi f(x) y sama dengan 9x ditambah 2y. Jika kalian diminta untuk menentukan nilai minimum dari suatu fungsi, maka fungsi tersebut dinamakan dengan fungsi tujuan. Jadi tujuan akhirnya itu kalian mau cari ini sebenarnya. Lalu selanjutnya terdapat syarat-syarat atau kendala-kendala yang biasanya terdapat dalam soal cerita. Jadi nanti kalian ubah dulu dalam soal cerita itu ke dalam bentuk model matematika seperti ini, ke dalam bentuk pertidaksamaan, maka fungsi-fungsi tersebut dinamakan fungsi kendala. Ya, jadi sistem pertidaksamaan linier ini kalau dalam program linier disebut dengan fungsi kendala. Oke, sebelum kita bisa menentukan nilai optimum seutuhnya ya, kita harus bisa dulu menggambar dari masing-masing bentuk pertidaksamaan. Jadi gimana kita mau tahu daerah yang diarsir kalau kita tidak tahu seperti apakah bentuknya? Oke, jadi dari yang pertama, Ibu punya bentuk pertidaksamaan 13x ditambah 17y kurang dari sama dengan 221. Bagaimanakah cara mencari nilai x dan y-nya? Kita tahu kalau mau cari nilai x tutup y-nya, maka 13x sama dengan 221, maka x-nya sama dengan 17 ya. Jadi di sini ditandai x-nya sama dengan 17. Jadi 17,0. Lalu untuk nilai y-nya kita tutup bagian x-nya, maka 17y sama dengan 221, maka y-nya sama dengan sama dengan 13. Setelah itu kita tandai di sini di titik 0,13, y-nya di sini ya. Selanjutnya kita tarik garis lurus yang tidak putus-putus. Kenapa? Karena pada soal di sini ada sama dengannya. Maka daerahnya untuk arsirannya kita masukkan x dan y-nya 0,0. Kalau Ibu substitusikan 0 kurang dari sama dengan 221. Pernyataan ini apakah benar? Iya, pernyataannya benar ya, bernilai benar maksudnya. Maka, dikarenakan pernyataan ini bernilai benar, daerah yang menuju 0,0 itu harus kita arsir. Jadi daerahnya itu menuju ke 0,0 gitu ya, dan sebaliknya. Selanjutnya, untuk bentuk pertidaksamaan yang kedua, jika Ibu punya x min 2y lebih besar dari sama dengan 0. Seperti apakah bentuk grafiknya? Kalau misalkan Ibu menggunakan metode yang tadi, kita tutup x-nya, dapat y-nya berapa? Kita tutup y-nya, x-nya berapa? Ini nanti diperoleh x sama y-nya itu sama-sama dengan 0. Nah, jadi gimana Bu? Jadi sebenarnya bentuk grafik ini itu melewati 0,0, makanya kalian nggak bisa pakai metode tutup-menutup. Jadi caranya adalah harus kita cari dulu untuk titik-titik yang melalui garis tersebut.
Jadi kalau misalkan ibu punya X min Y, X min 2Y lebih dari sama dengan 0, negatif 2Y-nya ibu pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya positif ya, sehingga menjadi X lebih dari sama dengan 2Y. Selanjutnya kalau ibu baca dari sebelah kiri ke kanan, jadi mau ibu tukar, mau Y-nya yang di sebelah kiri, maka 2Y kurang dari sama dengan X. Jangan bingung bacanya ya, kalau dia ketemu perut dari pertidaksamaan, maka bacanya lebih dari. Kalau ketemu ujung si pucuknya ini, maka bacanya kurang dari. Jadi bentuk ini belum tentu dia kurang dari, bergantung bacanya dari mana. Kalau bacanya dari sebelah kanan, X lebih dari sama dengan 4 gitu. Walaupun kalau ibu baca dari sebelah kiri, jadinya 4 kurang dari X. Sehingga diperoleh Y-nya kurang dari sama dengan setengah X. Setelah itu, kita ubah bentuk Y kurang dari sama dengan setengah X ke dalam bentuk persamaan. Jadinya Y sama dengan setengah X. Setelah itu kita ambil titik-titik pada sumbu X-nya, agar kita bisa memperoleh nilai Y-nya. Ibu pilih X-nya sama dengan 2. Kenapa Bu? Kok pilihnya sama dengan 2? Nggak ambil X-nya sama dengan 1. Alasannya karena koefisien di depan X-nya adalah bentuk pecahan. Jadi kalau misalkan Ibu ambil X-nya sama dengan 1, maka Y-nya setengah. Nanti kalian ribet nih di sininya. Bentuk Y-nya nanti setengah. Misalkan, kalau misalkan Ibu ambil 3, 3/2. Jadi kan kalian kesulitan. Jadi saran dari ibu, kalau misalkan kalian bentuk persamaan yang salah satu koefisiennya itu adalah bentuk pecahan, ambil bilangan yang bisa dibagi dengan penyebut dari pecahan itu. Karena di sini 2 merupakan bilangan genap, maka ibu ambil nilai x-nya adalah bilangan genap juga. Jadi kalau ibu punya X-nya 2, maka Y-nya berapa? Y-nya 1. Kalau ibu punya X-nya sama dengan 4, maka setengah kali 4 hasilnya 2. Selanjutnya kalau ibu punya nilai X sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 3 ya. Lalu ibu buat bentuk garisnya yang melewati titik-titik tersebut. Di sini titik 2,1, di sini 4,2, dan di sini 6,3. Setelah ibu tarik garis lurus yang tidak putus-putus, ibu harus menentukan daerahnya. Seperti apa bentuk daerah arsirannya? Biasanya kan ibu selalu mencoba untuk nilai 0,0 dimasukkan ke sini. Tapi kalau ibu masukkan 0,0, ya 0 lebih dari sama dengan 0. 0-nya dilewati oleh garis, jadi nggak bisa. Maka ibu pilih daerahnya yang di sebelah kanan garis atau di sebelah kiri garis ya. Di sini misalkan ibu mau ngambil nilai 4,0 di sini ya, 4,0. Jadi kalau benar maka daerah bagian sininya yang diarsir, kalau salah maka sebaliknya. Persamaannya tadi kita punya X lebih besar dari sama dengan 2Y. Kalau ibu masukkan X-nya katanya 4 nih di sini, 4 lebih dari sama dengan 2 dikali Y, Y-nya 0. 4 lebih dari sama dengan 0. Benar atau tidak? Iya, pernyataannya benar. Maka daerah arsirannya kemana, nak? Iya, daerah arsirannya ke bagian bawah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu bentuk yang pertidaksamaannya sama dengan 0, jadi jangan bingung untuk membuat grafiknya. Lalu di sini Bu punya X lebih dari sama dengan 0. Ya udah, kita tahu gampang ini mah Bu. X lebih dari sama dengan 0 kan pasti positif. Maka daerahnya kalau enggak yang kanan atas, kalau enggak yang kiri, kanan bawah maksud Ibu. Selanjutnya X plus Y lebih dari sama dengan 8. Gampang, X-nya 8, Y-nya 8. Coba kita masukin 0. 0 lebih dari sama dengan 8. Pernyataannya salah, maka daerahnya yang diarsir yang tidak melewati 0,0. Selanjutnya untuk Y min 3X lebih dari sama dengan 0. Sama kayak kasus yang kedua, kita coba buat persamaan ini menjadi Y lebih dari sama dengan 3X. Dibuat bentuk persamaan Y sama dengan 3X, maka kalau ini boleh ibu masukkan berapa aja ya? Ibu mau coba dari angka 1 aja deh. X-nya 1, maka Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 6. X-nya 3, Y-nya 9. Setelah itu dibuat titik-titik yang melewati garisnya, lalu kita tarik garis lurus yang tidak putus-putus melewati titik-titik tersebut. Lalu untuk daerahnya seperti apa Bu? Lagi-lagi kita coba ambil daerahnya. Mau daerah yang mana nih? Yang kanan atau yang kiri? Misal kita ambil daerah yang sebelah kiri. Tadi kan kita nyobanya yang kanan ya, coba yang kiri deh. Misalkan 0,9, kan bagiannya yang sebelah kiri ini ya. 0,9, masukin X-nya 0, Y-nya 9. X-nya 0,
Y-nya 9. Oh, pernyataannya benar, Bu. Ya udah, berarti daerah yang sebelah kirinya